Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashar. Saya adalah mahasiswa Pasca Sarjana jurusan Ilmu Perikanan Universitas Saluleo. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tugas mata kuliah Fisiologi Reproduksi, yaitu review jurnal yang berjudul efek hormon pelepas gonadotropin atau gonadotropin leucine hormon dan dopamin pada pematangan ovarium udang putih Pasifik, Lithopanus faname, dan keberadaannya di ovarium selama perkembangan ovarium. Jurnal ini ditulis oleh Tiniku Liotsawan dan kawan-kawan pada tahun 2014. Sebagai latar belakang, bahwa penelitian ini mencakup informasi tentang peran hormon pelepasan gonadotropin GnRH dan neurotransmitter dopamin dalam mengatur maturasi ovarium pada udang putih Pasifik Lithopanus faname. Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa gonadotropin releasing hormon dan dopamin memainkan peran penting dalam proses reproduksi frustase. Namun penelitian tentang efeknya pada Lithopanus faname masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efek GnRH dan dopamin dan maturasi ovarium dan pemijahan udang putih Pasifik, serta mengetahui keberadaan hormon-hormon tersebut dalam ovarium selama perkembangan ovarium. Kemudian metode penelitian, yang pertama hewan uji. Hewan uji yang digunakan adalah udang jantan dan betina yang memiliki berat tubuh antara 50-60 gram. Selanjutnya, pengamatan histologi tahapan ovarium, di mana pengamatan histologi tahapan ovarium ini dilakukan dengan mengamati langsung dan mengklasifikasikan tahapan ovarium selama siklus maturasi. Kemudian peptida dan antibodi yang digunakan. Peptida yang digunakan adalah dua isoform GnRH yang digunakan berasal dari vertebrata rendah dalam kurung lamprey dan invertebrata atau gurita. Itu isoform GnRH adalah isoform GnRH3 dan octopus GnRH. Kemudian antibodi GnRH. Fungsi antibodi terhadap GnRH diproduksi sebelumnya dan spesifitasnya diuji secara ketat. Dan peptida dan antibodi ini digunakan dalam penelitian ini untuk mempelajari bagaimana efek GnRH dan dopamin pada maturasi ovarium dan pemijahan pada udang putih Pasifik Lithopanus faname. Selanjutnya, tahap itu efek in vivo dari GnRH dan dopamin pada pematangan ovarium dan pemijahan, di mana dosis hormon yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 2,5, 25, dan 250 nanogram per gram. Semua penyuntikan dilakukan dengan interval 7 hari, di mana udang dibagi secara acak menjadi 7 kelompok yang masing-masing terdiri dari 40 ekor. Diperlakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah kelompok kontrol, kemudian kelompok 2 dan 3 adalah kelompok yang diinjeksi dengan topus GnRH pada dosis 2,5, 25, dan 250 nanogram. Kemudian kelompok 4 dan 5 adalah kelompok yang disuntikan dengan GnRH3 dengan dosis yang sama, yaitu dosis 2,5, 25, dan 250 nanogram per berat badan. Kemudian kelompok 6 dan 7 adalah kelompok yang diinjeksi dengan dopamin dengan dosis 2,5 kali 10⁴ dan 2,5 10 kali 6 molekul per udang. Juga variabel yang diamati. Pada penelitian ini ada 4 variabel yang diamati, yaitu yang pertama adalah maturasi ovarium dan pemijahan, pengamatan efek GnRH dan lihat terhadap maturasi ovarium dan pemijahan udang putih Pasifik Lithopanus faname. Kemudian indeks gonadosomatik dengan GSI ini untuk mengevaluasi bagaimana proporsi ovarium terhadap berat tubuh udang. Kemudian yang ketiga itu diameter oosit, di mana pengukuran diameter oosit ini untuk memahami perkembangan sel telur. Kemudian yang terakhir adalah konsentrasi fitologenin dalam hemolim, di mana pengukuran konsentrasi fitologenin dalam hemolim ini sebagai indikator penting dari maturasi ovarium dan sintesis protein telur. Selanjutnya hasil penelitian. Yang pertama itu bagaimana efek GnRH dan dopamin pada pematangan ovarium dan pemijahan. Kita lihat pada gambar berikut terdapat 2 histogram, histogram A dan histogram B. Histogram A ini menunjukkan periode maturasi ovarium. Histogram A yang menunjukkan bahwa
Udang yang diinjeksi dengan Octopus Gainer H dan I Gainer H3 menunjukkan pemendekan atau waktu pematangan ovarium yang lebih singkat dibandingkan dengan kelompok kontrol. Kemudian untuk histogram B ini menunjukkan indeks somatigona. Nilai indeks somatigona setelah penyuntikan yang sama yang dievaluasi pada perlakuan 0, 7-14 dan 21 hari. Kelompok yang disuntik dengan Octopus Gainer H pada dosis 25 dan 250 nanogram dan I Gainer H pada dosis yang sama juga menunjukkan peningkatan GSI yang signifikan pada hari 14 dan 21. Sedangkan yang diberikan Dopamin tidak menunjukkan peningkatan GSI yang signifikan dari kelompok kontrol. Selanjutnya yaitu bagaimana efek Gainer H dan dia pada pematangan ovarium dari oosit, dan dilihat dari diameter oosit dan jumlah telur per spawning. Kita lihat bahwa pada histogram A ini menunjukkan perlakuan pemberian Octopus Gainer H dan I Gainer H3 dengan dosis 225, 250. Pada kedua perlakuan ini menunjukkan diameter oosit yang paling besar di antara semua perlakuan. Begitu juga pada jumlah telur yang keluarkan setiap kali spawning, di mana perlakuan pemberian Gainer H Octopus dan I Gainer H3 itu memiliki jumlah telur per spawning yang paling tinggi dibandingkan dengan semua perlakuan. Kemudian kita lihat pada hasil evaluasi histologis pematangan ovarium, terdapat 4 citra hasil evaluasi histologis, di mana citra A ini menunjukkan ovarium kelompok kontrol pada hari ke-21 setelah penyuntikan dengan garam normal yang menunjukkan karakteristik ovarium stadium 2 dan 3. Kemudian citra B dan C ini menunjukkan kelompok yang diinjeksi dengan Gainer H, baik itu Gainer H Octopus atau Gainer H3, di mana pada hari ke-21 menunjukkan karakteristik oosit stadium 4 yang mengandung oosit yang sepenuhnya sudah matang. Sementara kelompok B ini atau citra gambar D ini adalah kelompok yang disuntikan dengan dopamin yang dosis 2,5 kali 10 pangkat minus 6 mol molekul per udang yang menunjukkan karakteristik kematangan ovarium pada tahap 1. Artinya pemberian Gainer H ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pematangan ovarium. Selanjutnya, bagaimana konsentrasi phytologinin dalam hemolim setelah treatment Gainer H dan dopamin. Kita lihat bahwa dalam penelitian ini pada histogram A ini menunjukkan konsentrasi phytologinin yang diberikan Gainer H. Perlakuan dengan gonadotropin releasing hormone meningkatkan konsentrasi phytologinin dalam hemolim, terutama pada tahap ovarium 4 dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa Gainer H memiliki efek stimulasi pada sintesis phytologinin selama maturasi ovarium udang putih Pasifik Letopanus vanameae. Kemudian histogram B ini menunjukkan perlakuan dengan neurotransmitter dopamin, di mana menyebabkan penurunan konsentrasi phytologinin dalam hemolim. Hal ini menunjukkan bahwa dopamin memiliki efek inhibisi atau efek penghambat terhadap sintesa phytologinin selama proses maturasi ovarium. Selanjutnya kita lihat bagaimana penentuan proliferasi pada tahap awal perkembangan sel telur. Pada histogram ini dapat kita lihat pada hari ke-0 sebelum perlakuan jumlah sel telur dan oogonia menunjukkan aktivitas proliferasi yang tidak berbeda secara signifikan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Kemudian pada hari ke-14 setelah perlakuan dengan gonadotropin releasing hormones, terutama dengan dosis tertentu, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah sel telur dan oogonia yang menunjukkan aktivitas proliferasi dibandingkan dengan kelompok kontrol.
Hal ini tentunya menunjukkan bahwa GnRH merangsang proliferasi sel pada tahap awal perkembangan sel telur. Dan sebaliknya, setelah perlakuan dengan dopamin pada dosis tertentu, terjadi penurunan yang signifikan dalam jumlah sel telur dan oogonia yang menunjukkan aktivitas proliferasi. Hal ini menunjukkan bahwa dopamin memiliki efek inhibisi atau menghambat proliferasi sel pada tahap awal perkembangan sel telur. Kita lihat bahwa tidak adanya aktivitas proliferasi yang terdeteksi pada sel telur matang OC3, OC4. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa proliferasi sel terutama terjadi pada tahap awal perkembangan sel telur, yaitu tahap oogonia, OC1 dan OC2. Selanjutnya, bagaimana hasil analisis keberadaan gonadotropin releasing hormones dan aktivitas imunoreaktivitas di ovarium. Pada ovarium, dopamin imunoreaktivitas hadir di sitoplasma sel telur previtalogenik awal dan akhir OC1 dan OC2. Dapat kita lihat ini gambar B. Sementara octopus GnRH imunoreaktif itu dan GnRH3 imunoreaktif hadir di sel-sel folikuler yang mengelilingi sel telur OC2 dan sel telur vitalogenik OC3 serta di sitoplasma OC2 dan OC3. Itu gambar C dan gambar D. Pada udang faname, octopus GnRH imunoreaktif dan IGnRH imunoreaktif terdeteksi di sitoplasma sel telur di previtalogenik OC2 dan sel telur vitalogenik OC3. Kemudian sel telur matang OC4, serta di sel-sel telur folikuler, terutama yang mengelilingi OC2 dan OC3. Hal ini menunjukkan bahwa peptida GnRH mungkin diproduksi baik di dalam sel telur maupun dalam sel-sel folikel. Kemudian, temuan ini juga menunjukkan bahwa GnRH dan IGnRH3 dan dopamin hadir dalam ovarium udang putih Pasifik dengan distribusi yang berbeda-beda di berbagai jenis sel telur dan sel-sel folikel. Keberadaan aktivitas imunoreaktivitas ini memberikan wawasan tentang peran potensial GnRH dan dopamin dalam regulasi maturasi ovarium dan reproduksi udang putih Pasifik. Terakhir itu kesimpulan, mana pada studi ini menunjukkan beberapa kesimpulan, terutama terkait efek gonadotropin releasing hormone dan dopamin pada maturasi ovarium udang putih Pasifik di Tepanus Paname. Yang pertama adalah injeksi GnRH, terutama octopus GnRH dan IGnRH3 pada udang betina dewasa dapat memperpendek periode maturasi ovarium sekitar 2 minggu dibandingkan dengan kelompok kontrol. Dan selain itu, kedua isoform GnRH dan GnRH ini menyebabkan peningkatan signifikan dalam indeks monosomatik PGSI, diameter oosit dan kadar vitalogenin dalam hemolim dibandingkan dengan kelompok kontrol. Kemudian yang kedua adalah aktivitas proliferasi sel telur dan oogonia pada tahap awal perkembangan sel telur dipengaruhi secara berlawanan oleh GnRH dan dopamin, di mana GnRH merangsang proliferasi sel sementara DA menghambatnya. Kemudian yang ketiga adalah keberadaan GnRH dan IGnRH3 dan DA terdeteksi dalam ovarium udang dengan distribusi yang berbeda-beda di berbagai jenis sel telur dan sel-sel folikel. Hal ini menunjukkan potensi peran hormon-hormon ini dalam regulasi maturasi ovarium dan reproduksi udang putih Pasifik. Kemudian yang terakhir adalah, maksud kami, studi ini memberikan wawasan penting tentang mekanisme regulasi hormonal dalam maturasi ovarium udang putih Pasifik yang tentunya dapat berkontribusi pada perubahan praktik penelitian saat ini, terutama dalam penggunaan GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Sekian saya sampaikan, atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.